Abis itu keluarganya istriku tuh ngundang aku untuk ngaji di acara keluarganya. Oh, sengaja ya? Sengaja kan? Modus ya keluarganya Modus. Enggak, aku kan emang ngefans. Ini Ternyata dari dulu ya. fans berlabuh. Hidayah aku kangen hidayah aku. Oh, jadi kata bagus ya sekabar. Aku padamu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita kedatangan Adam-Adam nih dan Hawa-Hawa. Hawa. Tapi di sini kelihatan ya Mi ya, apa namanya, teman-teman kita ini berkeluarganya, mereka kalau di Instagram mesra. Aslinya mesra nggak sih? Iya dong. Oke, iya dong. Harus. Sebenarnya Bang, kita tuh nggak pernah menyeting mau mesra atau nggak, tapi itu naturalnya kita. Udah Masya Allah. Udah kayak gitu udah. Emang kamu pencitraan? Pas Bukan di saya yang Instagram, ngomong. Pas di IG kayaknya aduh sayang. Pas udah saya tuh? Ada skripnya ya Bang? Ada skripnya. tapi kita pengen tahu nih, berarti yang pertama kali nikah di grupnya Adam tuh Kang Dodi. Udah berapa tahun berarti nikahnya? 9. Wih, 9 tahun. 9? Mau ya 9. Berarti ini umur berapa? 25. Oh, 5. Oh, 25. Lo kalau si siapa namanya? Yang kedua? Aku. Nata. Tadi belum 25 masih ngaku umurnya. Astagfirullahaladzim. Waktu nikah. Oh. 25 Bang. Gimana sih? Kenapa sih? Ada apa dengan umur? Gak rela banget ya. Lebih muda ya. Kayaknya lebih penghinaan kepada gua sih kalau masalah. Oh iya. Tapi gua tuh umur 20, berhenti di 20. Bisa. Bener. Belum ganti casing aja gua. Gua sempet kelambasan gua ganti muda nih. Berarti 10 tahun Dodi. 9. 9. Terus yang kedua berarti Aku Ata berapa tahun? jalan 4 tahun. 4 tahun. tahun. Abis itu Kita bulan September ini 2 tahun. Wah, selamat. bentar lagi. Iya, anniversary. Bener. Insya Allah ya, Tahun berapa sih? 16. Wah, bentar Pas. lagi. Kita ke Manado. Insya Allah. Punya dulu. Lo Manado. Iya. Insya Allah mau ke Manado. Iya. Jadi kita tuh Adam punya program Bang ngebangun masjid. Masya Allah. Karena kita ini kemarin sempat viral sebagai bentuk syukur. Kita pengen ngebangun masjid di pelosok Bang. Alhamdulillah Manado dapat. Mana tuh ada? Manado. Ini pertama. Insya Allah kita bangunkan masjid di sana bareng-bareng. Loh, ada musik ini kan penyanyi. Perasaan kalau di sana di kota itu nada cuma 6. Nah, Re, mi, ini fa, sol, la, si. Mana do? Do. Oh iya benar. Ih, kok bisa kadang lucu ya? Lucu ya? Alhamdulillah masih ada kita dikit-dikit ya. Berarti kayak Re ini terakhir ya? Iya. Dek, Berapa bulan? Dia udah Iya. Jalan ya, kayak jalan 3 bulan ya. 3 bulan. Ini teman-teman ini luar biasa banget nih karena paling bontot Re nikah ketika apa namanya tour atau segala dikasih ruang dulu untuk honeymoon dulu. Iya. Karena Sekarang lagi honeymoon ya? benar, keluarga lebih penting. Ini baru kerja yang ideal tuh kayak gitu. Ya, bagaimana saling menghormati, mereka juga semuanya kerja juga isi pada ikut gitu, luar biasa. Nah, ini Ini biasanya istri ikut terus. Kalau tergantung. Kalau jauh. tergantung panggilannya. tergantung bayarannya ya. Tergantung istri yang mana. Nanti nyampe ke situ. Tunggu dulu Bang. Tadi istri yang mana? Istri Kang Dodi, Kang Dito, apa istri Anda? Selamat. Kalau suami udah mulai bisa ngeles, mulai hati-hati ya. Ya, berarti hati-hati ya. Ini ngeles mulu. Emang ngeles bahasa Inggris. Iya, saya gitu. Dia yang ngeles sekarang. Iya benar. Selama suami masih main IG, santai. Santai. Ada hal yang harus dijaga. Iya, benar. Nah, ini uniknya teman-teman ini, mereka nih apa namanya, menikahnya ini tanpa pacaran semua dah. Masa sih semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus deket terus kenalnya jadi gimana dong? Dekat Dari yang pertama macam-macam aja. sih. Dari mungkin Kang Dodi? yang pertama dulu kali ya. Kalau aku malah kan memang dari awal udah di pesantren terus ngaji. Masya Allah. Kiaiku tuh udah ngajarin kalau bisa kamu ta'aruf gitu. Makanya kadang dikasih sama Kiai ini Dot, cobain cocok apa enggak. Aku tuh sampai 5 kali Bang ta'aruf nggak jadi. Emang bisa ya? Boleh Kak, misalnya gini. Jadi waktu itu memang cobain Dot katanya sama ini nih pilihan aku kata Kiai Yan. Habis itu ta'aruf ketemuan.
Tapi kata Kiai Dod, kalau kamu memang nggak sepakat dalam satu hal, nggak harus jadi juga nggak apa-apa. Kan kita yang namanya taruh itu mengenal. Kalau misalnya nanti ada satu hal yang kemudian membuat kamu tidak srek, tidak isanya mah tidak apa ya, tidak mantap hatinya gitu ya. Ya sudah, nggak usah dijalankan gitu. Sampai begitunya kan taruh detail. Kan banyak orang yang mengatakan Kalau mau hidup semati sampai akhir, maksudnya kita iya. ada yang nggak ini ya? Iya, makanya kan kita itu memilih sesuatu lagi, memilih pasangan yang harus sampai akhir kan. Benar. Jangan sampai kata Jangan kiai, nebak-nebak gitu ya. iya kata kiai ini harus ini, enggak juga, justru malah kiainya. Jadi kalau kamu memang merasa ada sesuatu yang tidak seret, utarakan, karena ta'aruf ini adalah mengenal. Kalau misalnya tidak seret ya udah nggak usah dilanjut juga nggak masalah. Tapi aku taunya misalnya kaum awam ya, kenal ta'aruf itu istilahnya udah lo kenal langsung nikah gitu. Padahal sebenarnya ada proses Enggak. juga ya. Enggak. Bahkan lebih detail ya. Detail. Kalau misalnya apa namanya ada beberapa orang yang harus kirim CV dulu, dia misalnya Oke, kerja ya? Iya, Iya. betul. Misalnya di situ tuh dicantumin apa namanya, dia biasanya punya penyakit bawaan apa dan lain sebagainya. Khawatirnya nanti kalau misalnya ditutup-tutupi nggak baik juga. Itu tuh harus sampai detail sampai seperti itu. Bahkan pernah tuh aku pas ta'aruf yang keberapa gitu ya. Waduh, karena banyak Karena ya. 5 kali ya. Tapi bukan dari aku Iya. sih sebenarnya. Jadi pas ta'aruf keberapa, terus si guru ngaji si akhwatnya itu bilang gini, Dodi, kan abis ta'aruf kemudian sholat zuhur tuh, ngedeketin tuh yang si kiainya. Dodi, kamu coba perhatikan, kamu yakin gak sama dia? Kenapa Kiai? Perhatikan secara fisik dari atas sampai bawah. Habis itu habis sholat zuhur, aneh ketemu lagi kan sama si akhwatnya, ngobrol-ngobrol lagi. Aneh perhatikan satu persatu gitu. Ternyata ada sesuatu yang kurang. Pada asar tuh ngobrol lagi sama kiainya. Gimana antum? Iya Kiai. Ya udah istikharah dulu. Ternyata memang ada sesuatu yang kurang lah ya. Kalau misalnya kamu yakin dan kamu mau menerimanya, ya tafadhol, silakan lanjutkan. Berarti antum Ikhlas semuanya ikhlas terima semuanya. ya. Tapi kalau nggak bisa, Udah selesai terus kemudian narik diri. Betul. Oh keren. sampai begitunya loh, Bang. Tapi ada batasan nggak? Misalnya ta'aruf itu tetap nggak boleh begini, tetap nggak boleh Ada, begitu. Kak. Masih banyak. Tetap ada, maksudnya itu misalnya misalnya gini, ada seseorang yang dia nanya kekurangan kita atau misalnya keburukan kita masa lalu, apakah kita sebelum taubatnya lah gitu. Misalnya ada orang yang kan baru hijrah terus kemudian ada yang buruk dosa-dosanya, sebenarnya itu tuh boleh dibuka sebatas hanya sekedar nggak sampai dalamnya gitu. Aku pernah dosa misalnya, tapi nggak boleh kemudian detail sampai melakukan ini melakukan nggak itu. perlu ya? Nggak perlu, karena kan ada hadisnya juga kan, ketika misalnya dosa itu harus benar-benar dilupakan. Oh, justru jangan diulas-ulas lagi ya. Iya. Banyak Iya, teman-teman yang kalau bikin podcast malah gua dulu pernah ngelakuin itu. Sebenarnya untuk pelajaran saja jangan sampai detail gitu Kak. Oh. Cuma garis Aku besarnya pernah aja melakukan- gitu ya. Aku pernah melakukan ini dan tidak boleh diikuti. Tapi detailnya sampai kemudian A to Z-nya sebaiknya Tutorial jangan. itu jadinya. Nah itu dia. Akhirnya orang kan semangat untuk melakukan ya nggak Oh boleh gitu juga. dulu ya. Walaupun udah enggak, oh caranya gitu. Ya udah deh gitu. Kasih emang ada ini. Ta'aruf itu kan banyak orang yang mengatakan ini kayaknya milih kucing dalam karung. Beli bang. Ya istilahnya mah gitulah ya. Atau beli. Nggak, mau beli aja, kucing. Bang. Mau milih. Tapi intinya justru Nggak mau tahu. Islam itu sekeren itu kalau menurut aku. Karena kan gini, kalau misalnya kita pacaran, dia itu udah di apa-apain duluan, pegang apa segala macam dan lain sebagainya. Tapi kalau ta'aruf itu, bahkan kalau pacaran itu kan udah langsung ke hatinya kan. Kalau ta'aruf itu nggak nyampe hati. Yang penting ada kecenderungan dulu. Jadi ketemu, tapi kan kita belum ada hati sebelumnya. Yang penting kamu ketahui dulu. Kalaupun misalnya di situ dia nggak cocok, nothing tulus dia. Oh, karena udah nggak main perasaan ya. Nggak jadi juga nggak apa-apa gitu kan. Iya, nggak terlalu baper gimana. Makanya kenapa banyak orang yang pacaran kemudian sampai akhirnya ke mantan tuh baper banget dan sebagainya, karena salah jalan untuk menuju ke pernikahan. Tapi kalau misalnya ta'aruf, insya Allah, aneh 5 kali tuh nothing tulus biasa aja gitu. Iya karena ini Karena prosesnya juga perkenalan. ya gitu perkenalan kan. Tapi ada durasi nggak sih? Ta'aruf itu misalnya nggak boleh lebih dari 3 bulan, nggak boleh. Sebenarnya itu disesuaikan dengan kondisi kalau aku sih. Jadi kiai aku tuh sama beberapa ustadz tuh bilang, Dod, yang namanya ta'aruf itu menyesuaikan sama kondisi. Bisa jadi 1 kali pertemuan nggak jadi, atau bahkan jadi 1 kali pertemuan. Bisa jadi kalau misalnya masih ada sesuatu yang harus ditanyakan, ketemu lagi nggak apa-apa, minta sama murabinya atau gurunya, sama guru aku juga minta dipertemukan. Kalau bahkan 3 kali, butuh 3 kali ya ketemu 3 kali sampai kamu itu benar-benar mendapatkan sesuatu yang
meyakinkan kamu, karena kan ini istikharah itu jawabannya bukan berarti kan banyak orang yang memandang bahwa istikharah itu harus dari mimpi, padahal enggak. Kemantapan hati. Caranya gimana kemantapan hati? Jadi gua yang ngajarin ya. Bidadarinya ada banyak. Kita ta'aruf setiap hari. Oh, Masya Allah, iya, iya. Siap. Jadi Yang ngeles kan? sebenarnya sampai mana tuh? Sampai mana? Kemantapan hati. Iya benar. Jadi kemantapan hati itu sebenarnya gimana caranya supaya kita tuh mantap dan dibimbing oleh Allah. Makanya supaya di-guide hati kita sama Allah, deketin Allahnya. Gitu. Jangan sampai kita tuh udah tahu kita tuh jauh sama Allah, kemudian ta'aruf, ya udah tambah jauh. Yang ada perasaan bukan guidance Allah gitu loh. Oh, jadinya main ke perasaan lagi Iya, gitu. harusnya ketika kita ta'aruf tuh nolin perasaan, kemudian deketin ke Allahnya supaya Allah yang nge-guide hati kita nih. Mana yang benar, apakah melanjutkan ke jenjang berikutnya sama si ini atau melepaskan. Kalau ketemu Teteh berarti gimana? Aku tuh justru beda nih. Jadi aku pas lagi nyanyi di Sabuga acara Palestina, turun dari panggung, kemudian ada orang radio lah. Akhwat dia, temennya istriku. Habis itu ketemu biasa aja. Selesai dari situ ternyata istriku kepo nyariin ya Facebookku. Terus habis itu, Oh, Friendster ya? oh dulu mah jauh Tahu. Friendster mah. Lama banget Bro, ya. Facebook udah ada, berarti belum lama dong? Facebook udah lama dari Udah lama tuh, Bang. Udah lama Udah lama. Kalau dulu kita pakai kode pos. Bapak kali. Merpati, Bapak. Bang. Kayaknya kalau yang di sini arahnya udah bukan itu. Pakai PO Box gitu. Nah jadi abis itu keluarganya istriku tuh ngundang aku untuk ngaji di acara keluarganya. Oh, sengaja ya? Sengaja lah. Modus ya keluarganya modus. Modus. Enggak, aku kan emang ngefans. Oh. Ini Ternyata dari dulu ya. fans berlabuh ternyata. Hidayah aku kan, hidayah aku. Oh, jadi pas lagi manggung ya suka apa? Aku padamu kan. Tapi sama loh, ini dari fans juga. Ternyata kalau kita ngefans seseorang bisa jadi nikah ya? Oh ini juga kan Bisa. ngefans. Oh iya. Oh, itu. Maaf. Ngefans. Kalau ngefans itu, kalau Iya. kita kan udah kenal kan. Iya. Nah, aku dulu kan tinggal di Palembang. Dia aja nggak ada di Palembang. Oh, iya. FTV waktu itu nggak masuk Palembang. Kita Gua tadi dulu. Kita TVRI. Gua ngajar, dia duduk paling depan. Ingetin gua aja gini. Serius. Berair nggak berair nggak? Dipikir gua Ari Tulang. Tapi Oh, ini teman-teman. beda. Ini artis Ari Tulang itu. Salah. Bener. Terus dari udah di pengajian terus? Pengajian habis itu justru ini nih bisa jadi ta'aruf itu tidak selalu harus sama ustadz kan, bisa sama teman, sama keluarga, sama orang tua atau tetangga misalnya. Nah kalau istriku tuh dia bilang sama ibunya suka sama aku, kemudian ibunya yang mulai PDKT, suka datang ke kantor. Gitu. Dulu aku kan kerja biasa kantoran, habis itu datang gitu ya. Ternyata boleh juga, nggak ada yang salah selama itu ada perantara, jangan sampai sendirian kan. Kayak misalnya Siti Khadijah suka sama Rasulullah, istilahnya perempuan ke laki-laki itu boleh, sangat wajar banget. Perempuan suka sama laki-laki yang soleh itu sangat wajar bahkan. Makanya ketika Khadijah ngelihat pertama kali atau kerja sama Rasulullah, itu kan jatuh hatinya luar biasa. Tapi Siti Khadijah ngutus Nafisah untuk bekerja sama dulu sama Rasulullah. Nafisah ini tuh anak buahnya, anak buahnya Khadijah, supaya tahu karakter Nabi Muhammad itu seperti apa. Karena kan orang itu bakal tahu setelah bersafar, bermalam, bermuamalah. Akhirnya melakukan tuh semuanya. Setelah selesai beberapa minggu, datang ke Khadijah si karyawannya itu, dan si karyawannya bilang tepat apa yang Anda pilih. Rasulullah itu akhlaknya begini. Dan akhirnya diutus lagi untuk mengeluapkan hatinya Khadijah kan sama temennya. Kalau itu Anda lupa lagi nama temannya sama Rasulullah, kemudian bilang bahwa Khadijah pengen ditarufin. Nah itu tuh sangat wajar dan boleh, dan harus pakai perantara, apalagi perempuan. Nah itu juga yang dilakukan, misalnya boleh sama orang tua, boleh sama temen, boleh sama tim dan sebagainya. Itu sangat hal yang sangat lumrah. Islam tuh sampai begitunya indah gitu ya. Akhirnya Dan pas detail ketemu, banget ya. Berapa lama tuh akhirnya nikah? Aku sempat ditolak dulu sama ayahnya. Hah? Loh? Padahal kan anaknya udah bilang. Yang ngejar imamanya, ayahnya lah. Jadi Ini mama, panitia aja. Ada di
Iya, aku juga pernah ngajak. Akhirnya aku ngajak lah, mah. Ya udah aku nikahin Aulia gitu. Ya udah coba nyobain ngomong sama ayah. Akhirnya pas ngomong sama ayah, aku sendirian berangkat ke rumahnya. Ayahnya itu kebetulan kan dokter, terus direktur rumah sakit juga. Dia kan kuliah baru masuk kedokteran. Semester 1 apa ya kalau nggak salah. Aku datang ke rumahnya, ditolak. Aulia baru boleh nikah setelah minimal sarjana kedokteran. Waduh, lama lagi 3 sarjana tahun setengah kedokteran. lagi dong bang, 3 tahun setengah lagi. Akhirnya aneh bilang, ya udah ya kalau misalnya 3 tahun setengah lagi, aneh mundur deh. Kenapa? Karena kalau dalam istilah kita tuh ada perem. Misalnya ada mangga yang masih setengah matang, kita tutupin pakai kresek atau pakai kain. Nah kalau kata orang tua mah, belum tentu yang kita perem kita yang menikmati. Bisa jadi orang lain atau kelelawar. Iya kan? Yang ngambilnya kelelawar. Sama misalnya, lu nikah nanti 3 tahun setengah lagi, belum tentu sama kita. Itu loh, itu secara istilahnya udah begitu. Nah sama misalnya pacaran, belum tentu misalnya nikahnya sama dia juga. Nah akhirnya aku mundur perlahan-lahan, udah nyobain taruh sama orang lain dulu. Oh, sempet ada waktu buat taaruf lagi ya? Patut lo catatan. Iya. Iya. Berarti udah pengen banget nih. Kalau aku fair. Cari pengalaman. Dari pengalaman. Cari pengalaman. Mau bikin mertua deg-degan dulu. Akhirnya aku izin, ya udahlah aku taruh sama yang lain karena waktu itu teman-teman ngajiku udah pada Jahat tuh. Dia nikah lagi. Dia nangis loh pas aku bilang mau taruh sama yang lain. Baper. Taruhnya kenal juga? Enggak. Taruhnya kenal juga? Enggak. Temennya. Dengan orang lain. Dengan orang lain. Terus tapi justru qadarullahnya sama yang ini juga enggak. Jadi. Oh, jadi. Itu perasaan Emang gimana? jodoh ya udah gitu ya. Iya sedih aku. Sedih gitu. Tuh ditanya lagi mau nangis loh. Kamu jangan. Oh, ingat lagi. Nanti gini loh bang. Tahun. Jadi soalnya aku udah menang juga kan. Iyalah. Juga. Ketiga. Nah. Insya Allah. Jadi taruh berapa lama balik lagi? Baik lagi. Nah, ini juga jadi tips ya. Waktu itu kemudian mama mertua bilang, "Gimana nih caranya supaya si Ayah tuh mau nerima? Ada nggak kira-kira dari kalangan dokter kenalan Dodi? Karena kan biasanya kalau dokter ketemu sama dokter lagi beda. Artinya orang yang disegani sama si Ayah kira-kira ada nggak? Aku cari. Oh, ada satu dokter yang dulu itu pernah ngebiayain kuliah Aneh. Karena Aneh kan termasuk yang jualan apa ini sembarangan lah waktu kuliah gitu ya. Jualan jelasin dulu. Jelasin. Salah nanti. Digoreng nanti salah nanti. Jualan apa nih? Sembarangan. Apa aja lah ini dijual. apa aja. Jangan jualan sembarang. Iya. Emang apa? Jadi dulunya bandar. Ya itu maksudnya. Digoreng. Kan dokter ya. Akhirnya habis itu aku ketemu sama dokter Budi ini. Ada satu dokter yang kemudian aku tuh ngebiayain aku waktu kuliah. Jadi aku antar jemput anaknya terus dikasih uang untuk biaya kuliah. Ketemu sama dokter Budi. Dok, aku pengen nikah sama Aulia, anaknya dokter Encep Supriyandi, direktur rumah sakit, kata direktur rumah sakit jiwa Jawa Barat waktu itu. Kemudian dokter Budi ini bilang, wah kebetulan itu adik kelas saya. Oh cocok banget, senior junior dokter itu kan kuat banget bang. Iya. Akhirnya, yaudah kapan? Berangkat ke sana, nggak lama bang. Mereka pelukan, kebetulan katanya Dodi, dokter Encep ini pernah satu DKM bareng sama saya di Ashifa FK Unpad. Jadi pernah ngaji bareng apa segala macam. Udah pas datang ngobrol sebentar, langsung dokter Budinya bilang, dokter Encep, Dodi ini sering jadi asisten saya di Bulan Sabit Merah Indonesia dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya menjadi saksi Dodi ini anak soleh. Nggak lama dari situ langsung ACC bang. Wah, Saksi itu. Makanya aneh ngikutin. Berarti dokter Budi tadi tuh wasilahnya. Wasilahnya, beliau tuh dapat pahalanya luar biasa. Nah, selama masih berumah tangga, investasinya banyak banget. Investasinya banyak. Berhubung bunyi azan, kayaknya kita break azan dulu ya, sholat dulu. Soalnya kita masih penasaran nih sama bagaimana seorang pengamen ini bisa Pengalaman lagi jangan-jangan ketawa. bisa meminang gadis Aceh ini, gitu kan? Aceh sama Aceh? Bangka Aceh. Martabak. Sama. Iya benar. Iya benar. Sama Wah, penyanyi. langsung Oh, dinilai kalau nih. nggak dimakan. Oh iya, sesama. Oh, udah. Kan gini, apa-apaan tuh? Gitu. Baru paling mah dikasih mempek mau setiap hari. Sama kayak ini, grup band sama penyanyi ini kenapa bisa apakah mereka ta'aruf juga tuh gimana kita perlu. Tadi juga sempat dengar katanya fans sama ini tuh, Iya, sama idola betul. tuh. Fans juga sama idola. Fans sama idola. Kalau ini nggak mungkin ya, jadi nggak mungkin nggak tahu kan.
Gak kenal ya. Gua ngapain sama pengamen yang di Belum lihat mukanya, bahkan dengar suaranya, dengar suara Wara juga belum. Tapi memang itulah kuasa Allah. Akhirnya ya udah malam itu langsung aku ajak nikah. Tapi aku nggak minta jawaban langsung. Aku bilang 3 jam itu ya. ya waktu yang 3 jam proses itu. jam lah pokoknya. Aku bilang silakan pakai waktu 3 hari untuk bersikoro. Aku kasih waktu 3 hari untuk musyawarah keluarga karena insya Allah hari ketiga itu aku pengen ngajak taruh langsung lanjut ke tahap berikutnya, maksudnya nazar lah ya. Nazar, betul. Gedungnya biasa dipakai buat nikahan, jadi backdropnya tuh disimpan di backstage, terus kita foto belakangnya pelaminan. Pelaminan. Kayak pertanda ya. Tapi kan itu fotonya dari kameramen lah ya, belum punya dari handphone sendiri. Pas mau selfie, HP-nya itu lowbat. Anissa udah pulang aja ya, hanya minjem HP temen. Ya, tidak ada backdrop, foto sama backdropnya kayak gitu. Selfie yang poster. Yang pelaminan. Sama Bukan, posternya poster. Kan ada pemateri pemateri acara ini ada Anissa Rahma kayak gitu kan. Karena nggak sempat selfie sama Anissa ya selfie sama Posternya. spanduknya kayak gitu. Tanda ya. Udah jatuh Tanda. cinta di situ dia.